Selamat datang di channel Eleven Sport. Kali ini kita akan membahas beberapa kabar PSSI update naturalisasi Maarten Paes untuk Timnas Indonesia, dibawa ke pengadilan arbitrasi olahraga. JIZES jadi bintang pilihan AFC di kualifikasi Piala Dunia 2026. Usai gemilang di laga Timnas Indonesia versus Vietnam, Sintayong disinyalir tinggalkan Timnas Indonesia awal Juli tahun 2024. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Andri Erawan, memberikan perkembangan terbaru dari naturalisasi Maarten Paes demi membela Timnas Indonesia. Naturalisasi Maarten Paes secara hukum Indonesia masih berjalan positif, namun tidak mengenai legal FIFA. Perpindahan Federasi Maarten Paes dari Asosiasi Sepak Bola Belanda, KNVB, ke PSSI bisa terganjal statuta FIFA. Andri mengatakan bahwa kasus Maarten Paes tengah dibawa PSSI ke Pengadilan Arbitrasi Olahraga alias CAS, namun mantan CEO Mitra Kukar itu tidak mengungkapkan pokok permasalahannya. Kami masih menunggu Maarten Paes. Dia kan belum resmi. Sebab masih ada masalah di CAS kalau tidak salah, ujar Andri. Terhambat pasal ke-9. PSSI diduga ingin mengajukan banding terhadap statuta FIFA supaya peralihan asosiasi Maarten Paes dikabulkan sebagai syarat untuk bermain dengan Timnas Indonesia. Sebenarnya, naturalisasi Maarten Paes telah disetujui oleh DPR RI berbarengan dengan Tom Haye dan Ragnar Oratmangun pada bulan ini. Namun keduanya yang lebih dulu diambil sumpah kewarganegaraan RI. Berdasarkan statuta FIFA yang terbit terakhir pada 2022, Maarten Paes dapat terhambat pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga, ketika diturunkan dalam pertandingan resmi terakhirnya dalam kompetisi apapun untuk asosiasinya saat ini, ia belum menginjak usia 21 tahun, tulis aturan tersebut. Kasus Maarten Paes. Maarten Paes pernah 2 kali memperkuat Timnas Belanda U19, 2 kali di Timnas Belanda U20, dan 6 kali untuk Belanda U21. Penampilan terakhir Maarten Paes di level Timnas adalah bersama Belanda U21 ketika berlaga selama 90 menit melawan Timnas Belarusia dalam babak kualifikasi Euro U21 2021 pada tanggal 15 November tahun 2020. Ketika itu, Maarten Paes yang lahir pada tanggal 14 Mei tahun 1998 telah berumur 22 tahun. Target Juni tahun 2024. Pada awal Maret tahun 2024, Ketua PSSI, Erick Thohir, menargetkan Maarten Paes sudah bisa membela Timnas Indonesia dalam lanjutan putaran kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni tahun 2024. Jadi, kalaupun Maarten Paes prosesnya di FIFA lancar, ia baru bisa memperkuat Timnas Indonesia pada Juni tahun 2024 atau setelah Juni tahun 2024, imbuh Erick Thohir. Tergantung dari kesempatan dia diambil sumpah. Jadi dinamikanya masih ada,
ucap pria yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha milik negara RI ini. Kabar lain juga datang dari Jay Izzes yang ditunjuk jadi bintang pilihan Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC. Di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, bek timnas Indonesia itu terpilih usai berhasil menunjukkan penampilan apik dalam dua laga timnas Indonesia versus Vietnam. Jay Izzes merupakan pemain yang baru saja bergabung dengan skuad timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun itu melakukan debutnya pada pertandingan timnas Indonesia versus Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga debutnya, Jay mampu mengantar timnas Indonesia mengalahkan Vietnam 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis tanggal 21 Maret tahun 2024. Kemudian, Jay juga kembali membawa skuad Garuda mengalahkan The Golden Star Warriors 3-0 di Maidin National Stadium, Hanoi pada Selasa tanggal 26 Maret tahun 2024. Menariknya, Jay juga menyumbang 1 gol melalui tandukan pada pertandingan kedua. Dua pertandingan ini sudah cukup untuk membuat pemain Venezia itu terpilih menjadi bintang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. AFC memasukkan Jay dalam daftar pemain bintang yang juga diisi oleh Son Heung-min, Korea Selatan, Eldor Shomurodov, Uzbekistan, dan Joel Kojo, Kirgistan. Menurut AFC, Jay berhasil membawa pengalaman Eropanya ke Asia. Jay Izzes, yang melakukan debutnya di Indonesia dengan clean sheet dalam kemenangan 1-0 melawan Vietnam di matchday ketiga, membawa segudang pengalaman bermain untuk klub-klub di Belanda dan Italia, tulis AFC, dikutip dari laman resminya, Sabtu, tanggal 30 Maret tahun 2024. Bek tengah berusia 23 tahun ini juga tidak perlu menunggu lama untuk mencetak gol internasional pertamanya. Tambah tulisan tersebut, sekadar diketahui, Jay Izzes merupakan pemain anyar yang dinaturalisasi karena mempunyai darah keturunan Indonesia. Jay diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dari kakeknya yang lahir di Semarang, Jawa Tengah. Kabar terakhir datang dari Sintayong disinyalir tinggalkan timnas Indonesia awal Juli tahun 2024 gara-gara beri respons yang menjadi sorotan kepada pemain timnas Korea Selatan, Jung Seung-hyun. Pelatih 53 tahun ini semalam mengunggah momen di Instagram soal keberhasilannya membawa timnas Indonesia menang 3-0 atas timnas Vietnam di lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia menulis caption di unggahannya, "Kemenangan 3-0 di Vietnam. Terima kasih banyak kepada para pemain kami," tulis Sintayong di akun Instagramnya, @sintayong7777. Unggahan Sintayong itu pun mendapat banyak like dan komentar. Salah satu komentar muncul dari bek Alwas yang berstatus bek tengah andalan timnas Korea Selatan di Piala Asia 2023, Jung Seung-hyun. Bek 29 tahun ini menaruh emoji tepuk tangan di kolom komentar unggahan Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu pun membalas komentar Jung Seung-hyun dengan kata, "Tunggu." Satu kata Sintayong ini pun mengandung banyak makna. Sejumlah netizen berpikiran, tunggu yang dimaksud di sini adalah, Sintayong ingin Jung Seung-hyun menunggu potensi duel timnas Indonesia dan timnas Korea Selatan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Namun, makna lain pun muncul. Banyak netizen berpikiran, kata tunggu yang dimaksud adalah, Jung Seung Hyun diminta Shin Tae-yong untuk menunggu hingga awal Juli tahun 2024. Di tanggal itulah, Shin Tae-yong akan menjabat sebagai pelatih timnas Korea Selatan. Sekadar diketahui, kontrak Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2024, atau kelar 2 laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Irak, tanggal 6 Juni tahun 2024, dan Filipina, tanggal 11 Juni tahun 2024. Meski kontraknya segera berakhir, Shin Tae-yong mengaku belum ada omongan perpanjangan kontrak sama sekali dari PSSI, untuk itu belum ada keputusan sama sekali, kata Shin Tae-yong di Bandara Soekarno-Hatta, Rabu tanggal 27 Maret tahun 2024. Terima kasih sudah menonton video ini, mohon dukungannya, dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya, komen, like and subscribe agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola. Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.